Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kita yang keempat ini kita akan bahas mengenai materi dari kelanjutan proyek kita, di mana dari proyek sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan bagian ya kemarin ya pembuatan proyek, kemudian pembuatan menu ya seperti ini, kemudian tampilan dari halaman utamanya. Nah, jadi ketika aplikasi kita itu dibuka, ya misalnya ini saya buka web 2 app, misalnya ya kita enter, lalu inilah tampilan awal dari aplikasi kita. Ya, ada bagian menu di atasnya, kita kemarin buat ada 3 buah menu, ada menu data, kemudian di dalam menu data ada 3 sub menu, yaitu data pelanggan, data paket laundry, dan data karyawan. Nah, selanjutnya ada lagi menu transaksi. Dalamnya ada satu sub menu yaitu transaksi laundry. Lalu ada menu laporan, di dalamnya ada 4 sub menu, ada laporan data pelanggan, data paket laundry, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga tambahkan di bagian kanan ada logout. Ya, tapi ini kita bahasnya nanti ketika kita membahas mengenai login ya. Nah, gambarannya nanti kita buat setelah login, ya inilah tampilan dari halaman utamanya. Nah, baik, pada materi hari ini kita akan bahas mengenai di modulnya itu ya ini judulnya pembuatan link menu dan manajemen halaman ataupun konten dari proyek yang akan kita kembangkan ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah di bagian link menu, ya pembuatan link menu ya. Di sini kalau hasil kita kemarin, ya misal kita pilih nih data pelanggan, ya ini dia belum memberikan respon, ya, ataupun belum ada respon yang diberikan karena kita memang belum buat, kita baru buat di site-nya aja. Nah, jadi hari ini nanti ya harapannya kalau udah selesai kita bisa melakukan atau memberikan respon kepada masing-masing sub menu yang ada di dalam menunya. Ya, contoh nanti ketika diklik menu data pelanggan, maka yang tampil adalah bagian untuk halaman data pelanggan. Ketika diklik menu transaksi, yang tampil nanti yaitu halaman untuk bagian transaksinya dan lain-lain gitu ya. Nah, baik, jadi saya akan jelaskan per poin yang ada di modulnya. Jadi nanti ketika kalian ikuti modulnya ini kalian bisa istilahnya udah dapat gambarannya gitu ya. Bisa lebih dipahami lagi. Baik, yang pertama adalah membuat link menu sistem. Kita akan tambahkan bagian hypertext reference-nya atau href-nya. Ya, tujuan dari linknya ini, ketika linknya diklik, ya, maka dia akan menuju kemana, gitu. Atau dia mau buka apa, gitu ya. Nah, jadi di pertama itu adalah di bagian judul kita, sistem informasi laundry, itu kita buat, kita kasih parameter, ya parameter dengan nama parameternya page, ya, atau pagi. Ya, kita anggap ini istilahnya halaman. Sama dengan ini untuk bagian home-nya aja gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian menu data pelanggan ada 3 sub menu, ini dia. Data pelanggan, data paket laundry, dan data karyawan. Ya. Nah, untuk di data pelanggan kita kasih parameter misalnya pagi sama dengan pelanggan. Jadi kalau halamannya nanti yang dibuka bernilai pelanggan, maka akan kita tampilkan untuk halaman pelanggannya. Kemudian yang lainnya ini pagi sama dengan paket. Kemudian ya, di bagian data karyawan ya, pagi sama dengan data karyawan atau kita buat karyawan. Ya. Nah, oke, untuk data pelanggan itu nanti parameter linknya pelanggan. Kemudian paket untuk data paket, karyawan untuk data karyawan. Nah, selanjutnya ada juga di bagian transaksi, ini kita kasih parameternya, ya kita buat aja transaksi. Jadi kalau nanti page-nya bernilai transaksi, maka yang tampil adalah halaman transaksi. Lalu ada laporan. Ya, laporan kita buat page-nya sama dengan, misalnya laporan pelanggan, kalau kita lengkapi silakan. Nah, perhatikan nanti penulisan huruf besar ya. Misal saya di sini D-nya besar yang ini, data ya
setiap kata pemisah, laporan, kemudian data, ini kan kata yang kedua, B-nya itu saya besarkan, B-nya itu saya besarkan, jadi kata pelanggan. Nah ini nanti pengaruhnya ketika kita panggil di dalam pemberian kontennya nanti. Jadi nanti harus sesuai dengan pemanggilannya. Huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil. Gitu. Nah kemudian di sini laporan data paket. Ya, mungkin karena masih ingat ya di bahasa PHP ini sifatnya case sensitive, artinya antara huruf besar dan huruf kecil itu merupakan huruf yang berbeda, walaupun sama-sama huruf A gitu ya. Tapi huruf A besar itu berbeda dengan huruf A kecil. Nah, tapi kalau misalnya di Visual Basic nih, yaitu huruf A besar, huruf A kecil ya sama aja. Kemudian yang ketiga ini karyawan, ya ini saya copy paste aja biar cepat. Kemudian laporan data transaksi. Ya. Nah kemudian di laporan di sini kalau dilihat di modulnya saya berikan dia atribut tambahan yaitu target underscore blank. Ya ini maksudnya nanti dia akan membuka jendela baru. Misalnya kita tambahkan target kemudian underscore blank. Saya copy, tinggal saya paste di laporan yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Ya, selesai poinnya. Ya untuk logout kita nanti aja belakangan aja. Nah, selanjutnya adalah di poin selanjutnya itu mengenai manajemen file dan halaman. Nah, jadi nanti beberapa file yang akan kita tambahkan, begitu juga folder. Ini gunanya nanti agar susunan atau struktur folder dan file kita nanti rapi, gitu ya. Nah, penjelasannya di sini tambahkan satu buah folder dengan nama Pages di dalam folder juga. Jadi nanti gambarannya itu struktur folder kita ini. Ya, saya langsung aja. Nanti gambarannya kita akan tambahkan satu buah folder namanya Pages atau Page. Di dalam folder Page itu ada 5 folder lagi. Ada folder karyawan, folder laporan, paket, pelanggan, dan transaksi. Ya, di mana nanti masing-masing filenya akan kita simpan di masing-masing foldernya. Jadi ya, berarti di sini, nah untuk membuat foldernya kita bisa klik kanan di dalam project kita. Ya, contoh di sini nama projectnya Web2pp. Saya klik kanan, kemudian saya pilih new folder. Oke, kemudian di bawah bagian folder name ini saya kasih namanya Pages, ya, Page. Kemudian saya enter. Nah, jadi sudah nambah lagi di satu buah folder, yaitu folder Page. Lalu di dalam folder Page, saya akan tambahkan beberapa folder. Yang pertama adalah, jadi yang saya klik kanan di sini adalah folder Page-nya. Ya. Saya klik kanan folder Page, kemudian saya pilih new folder. Kemudian yang pertama adalah folder pelanggan. Kita buka folder Page-nya. Nah, di dalamnya ada folder pelanggan. Lalu lagi saya klik kanan di folder Page, kemudian saya pilih new folder. Yang kedua adalah paket. Kemudian saya tambah lagi, yang ketiga adalah karyawan. Kemudian saya tambah lagi, yang keempat adalah transaksi. Kemudian saya tambah lagi di folder Page, yang folder lagi, ini yang terakhir laporan. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Kita tambahkan satu buah folder di dalam projectnya Web2pp. Kemudian nama foldernya adalah Page atau Pages. Kemudian ketika dibuka folder Pagesnya, nah di dalamnya terdapat 5 buah folder, yaitu folder karyawan untuk menyimpan file karyawan .php-nya, folder laporan untuk menyimpan file laporannya, folder paket untuk menyimpan halaman paketnya, dan seterusnya. Ya. Nah baik, selanjutnya adalah kita akan tambahkan beberapa file masuk ke poin selanjutnya nih. Setelah kita membuat folder untuk menyimpan file-file PHP, selanjutnya kita tambahkan file-file PHP ke dalam masing-masing folder. Kemudian caranya klik kanan folder pelanggan, lalu pilih new file. Nah nanti gambarannya itu seperti ini. Nah di dalam folder karyawan ada satu buah file namanya karyawan.php.
Di dalam folder pelanggan ada satu buah file namanya pelanggan.php. Nah, nanti di dalam folder pelanggan itu barulah isi dari script kita, gitu. Khusus untuk halaman pelanggan. Nah, begitu juga misalnya di transaksi ini, folder transaksi di dalamnya ada file transaksi.php. Nah, di dalam file transaksi.php inilah nanti kita buat scriptnya untuk mengelola halaman dari transaksinya, gitu ya. Oke, nah jadi di setiap file, ya misal pertama di dalam folder karyawan kita klik kanan, lalu pilih new file. Nah, kita simpan Ctrl S dengan nama, misalnya kita buat ya karyawan.php. Lalu kita save. Ya, pastikan ini di dalam folder karyawan ya. Karena saya tadi buatnya di klik kanannya itu di folder karyawan, jadi dia langsung otomatis mengarah ke situ. Kemudian saya save. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini keterangan aja. Ini halaman data karyawan. Jadi nanti kalau menu data karyawan kita buka, kalau tampil tulisan ini berarti udah oke pemanggilannya. Ya, saya simpan. Kemudian kita buka nih di dalam folder karyawan. Nah, di dalamnya ada satu buah file namanya karyawan.php. Ini dia filenya. Ini ya. Kemudian di laporan, laporan saya klik kanan new file. Kemudian saya buat misalnya ini halaman laporan. Laporan kita kan ada 4 nih, jadi ya kita buat satu-satu ya. Laporan data pelanggan, saya simpan namanya misalnya laporan di pelanggan, jadi misalnya ya, .php, laporan pelanggan .php saya set. Kemudian yang kedua saya new file lagi di dalam folder laporan. Oke, saya simpan, saya copy aja gini, kemudian ini data paket laundry, kita simpan namanya paket.php, laporan paket.php, kemudian kita save. Kemudian yang ketiga itu laporan data karyawan, saya simpan namanya lab karyawan.php, kita simpan. Kemudian satu lagi di laporan yang terakhir adalah transaksi ya, laporan data transaksi, saya simpan namanya lab transaksi.php. Baik, jadi di dalam folder laporan nanti akan ada 4 buah file, ya laporan karyawan, laporan paket, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini, ini laporan data karyawan, laporan data paket, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah di bagian paket, saya tambahkan satu buah file, namanya ya ini halaman data paket laundry. Ya, saya simpan. Namanya paket.php. Kemudian ya di dalam folder paket sudah ada paket.php. Yang pelanggan saya klik kanan new file. Lalu ini halaman data pelanggan. Saya simpan dengan nama pelanggan.php. Lalu saya save. Oke, yang terakhir adalah di transaksi kita new filekan, ya ini halaman data transaksi. Saya simpan dengan nama transaksi.php. Save. Oke, baik. Nah, jadi ini struktur dari file kita, struktur folder atau bahkan file-filenya ya seperti ini. Jadi tadinya kita cuma punya 3 buah folder, CSS, fonts, JS, dan 1 buah file index.php. Nah, jadi dari materi kita hari ini, kita udah menambahkan 1 buah folder baru, yaitu namanya package. Kemudian di dalamnya ada 5 buah folder, folder karyawan, folder laporan, paket, pelanggan, dan transaksi. Nah, selanjutnya di dalam masing-masing foldernya terdapat beberapa file yang kita gunakan nanti untuk memberikan script PHP-nya. Nah, ini jadi gambarannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah
kita akan buat konten. Nah, seperti ini. Nanti kita tambahkan satu buah file baru. Tambahkan satu buah file PHP dengan nama konten.php. Nanti namanya itu, isinya itu adalah manajemen untuk pemanggilan filenya. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau kita gunakan fungsi switch, bisa juga pakai fungsi if, ya ini untuk manajemen pemanggilannya ya. Kalau page-nya bernilai pelanggan, maka nih, panggil file pelanggan.php, gambarannya seperti itu. Kalau page-nya bernilai paket, maka panggil paket.php. Kalau page-nya bernilai karyawan, panggil karyawan.php, dan seterusnya. Nah, ini yang menentukan nanti halaman apa yang akan ditampilkan, tergantung dari nilai dalam parameter paginya yang kita set di link tadi, di bagian menu tadi. Nah, baik, jadi di sini adalah, ya biar nggak terlalu banyak, ini saya closing dulu ya. Oke, saya closing dulu. Nah, selanjutnya adalah kita buka, kita buat file baru di dalam projectnya. Nah, di dalam web 2 app-nya ini saya klik kanan, kemudian saya pilih new file, lalu saya simpan Ctrl S dengan nama konten.php. Oke, kemudian saya save. Nah, selanjutnya adalah kita udah punya satu file baru di luar dari projectnya, di luar dari folder-folder yang ada di dalam projectnya. Kalau kemarin cuma ada index saja, sekarang kita tambahkan konten.php. Nah, jadi sekarang baru kita buat scriptnya. Baik, ya, kita tambahkan dulu struktur PHP-nya. Ya, kalau di subin teks ini ya kita bisa ketikkan PHP, kemudian kita tekan tombol tab, maka akan dibuatkan langsung strukturnya. Sama kayak di pertemuan sebelumnya, kita ketikkan HTML, kemudian kita tab, lalu dibuatkanlah struktur HTML-nya. Gitu ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan fungsi switch. Nah, ini dia. Oke, saya enter. Nah, ini fungsi switch-nya. Jadi di dalam switch nanti kita harus tentukan variabel apa yang menjadi parameter kita. Kalau kita buat ini nanti di tanda tanyanya kan, kalau di indeks itu parameter kita adalah ini, tanda tanya pagi. Tanda tanya ini nanti akan memberikan nilai parameter di dalam link kita. Jadi kalau paginya sama dengan home, bacanya seperti itu. Kalau paginya sama dengan pelanggan. Nah, jadi di sini kita buat ya di dalam variabelnya $_get, lalu dalamnya adalah pagi. Tadi kan tanda tanya pagi. Gitu. Jadi tanda tanyanya nggak usah ikut, yang ikut adalah paginya aja. Nah, baru di dalamnya misalnya pagi sama dengan pelanggan, ya kita buat gitu. Nah, kalau paginya pelanggan, tampilkan file pelanggan.php atau panggil file pelanggan.php. Kalau nanti paginya paket, maka tampilkan atau panggil file yang ada di dalam paket.php. Nah, contoh di sini misalnya case kemudian pelanggan, lalu kita buat di sini include. Oke, include kemudian perhatikan letaknya ya. Oke, konten ini misalnya mau memanggil, kita pelanggan dulu. Ini dia. Nah, ini file pelanggan.php-nya. Jadi konten ini mau ketemu dengan pelanggan.php ini. Gitu. Jadi konten ini harus masuk ke dalam folder page atau dibukanya folder pages. Gitu. Kemudian baru dibukanya lagi folder pelanggan. Nah, barulah dia ketemu dengan pelanggan.php. Ya, gitu gambarannya ya. Jadi di sini pertama dia harus masuk ke dalam folder pages, lalu dia masuk ke dalam folder pelanggan, lalu ya garis miring pembatasnya, barulah ketemu nama filenya adalah pelanggan.php. Gitu. Nah, ini contoh kalau paginya bernilai pelanggan. Jadi akan diincludekan file pelanggan.php. Nah, selanjutnya ini kita copy aja. Saya paste di bawahnya.
Kemudian yang kedua misalnya paginya bernilai paket. Bacanya tadi ya di indeks ya. Di sini kan ada, kalau home nanti kita jadikan ini defaultnya gitu ya. Kalau nggak ada yang bernilai paginya maka dia akan mengarah ke home. Nah, paginya adalah ada pelanggan. Untuk menu data pelanggan dia paginya pelanggan. Untuk data paket dia paginya paket. Untuk karyawan itu paginya karyawan. Begitu juga seterusnya transaksi, laporan data pelanggan, paket, dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi disamakan dengan yang di situ tulisannya, huruf besar kecilnya juga. Nah, kemudian untuk paket ini dia harus masuk ke folder folder pages, kemudian folder paket, barulah ketemu paket titik PHP. Berarti ini kita ganti menjadi paket, kemudian nama filenya adalah paket titik PHP. Nah, kemudian saya paste lagi. Yang ketiga adalah karyawan. Untuk ketemu dengan file karyawan itu dia harus masuk ke folder karyawan. Karyawan, kemudian nama filenya karyawan titik PHP. Ya. Kemudian ada transaksi, itu berada di folder transaksi. Nama filenya adalah transaksi titik PHP. Nah, selanjutnya adalah laporan. Ya, di laporan ini kita perhatikan tadi agak panjang ya, jadi saya lihat biar nggak salah. Nah, di laporan yang pertama ada laporan data pelanggan, saya copy aja. Ya. Ini kan ada huruf besarnya ya, biar nggak salah nanti ya copy aja lah gitu. Kemudian saya paste di sini. Laporan data pelanggan, maka dia akan masuk ke dalam folder pages, kemudian folder laporan, lalu nama filenya adalah ya lab pelanggan titik PHP. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lab data paket. Itu nama filenya lab paket titik PHP. Kemudian ada laporan data karyawan. Lalu filenya lab karyawan. Dan yang terakhir adalah transaksi, laporan data transaksi. Nama filenya adalah lab transaksi. Nah, jadi ini pemanggilan filenya. Makanya tadi kita perlu buat dulu nih, buat dulu file-filenya ini. Jadi nanti baru kita buat kontennya, tinggal panggil-panggilin aja. Nah, adapun bagian defaultnya ini nanti kita akan pindahkan aja. Jadi bagian defaultnya itu kalau nggak ada menu yang dipilih, berarti dia pasti akan tampil halaman utama, gitu ya. Kalau nggak ada menu yang dipilih, pasti yang tampil ini. Gitu. Kalau nggak ada menu yang dipilih, yang tampil adalah halaman utamanya. Hai, selamat datang di aplikasi kita. Gitu. Jadi ini kita copy aja, kan udah kita buat tuh kemarin. Di dalam indeksnya, nah seperti ini. Div class jambatan. Nah, jadi ini saya cut, saya blok nih div class jambatan sampai penutup divnya. Saya akan pindahkan ke bagian default di konten tadi. Nah, jadi ini saya cut, Ctrl X, atau klik kanan cut, silakan. Ctrl X, kemudian nah di konten titik PHP, di sinilah saya akan tempatkan. Nah, tapi di sini perlu diperhatikan, karena tadi bahasa yang kita gunakan di bagian kontennya ini tadi adalah di bagian indeksnya ini bahasa HTML, ini kan bahasa HTML, sedangkan di sini dia bahasa PHP. Jadi kita nggak bisa langsung campur gitu aja. Gitu. Langsung gabungkan gitu aja kita nggak akan bisa. Jadi kita perlu ada beberapa cara yang mudah digunakan adalah kita selesaikan dulu bahasa PHP-nya, ya seperti ini, kita tutup, kemudian kita buka kembali. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan bahasa PHP, dianggap bahasa PHP karena dibuka dari PHP dan ditutup dengan penutup PHP. Lalu
Di sini juga merupakan bahasa PHP, ada pembuka PHP-nya dan penutup PHP-nya. Nah, tapi yang di tengahnya ini, nah ini bebas, tidak dianggap dengan bahasa PHP. Jadi saya tempatkanlah dia di sini. Nah, ini dia contohnya. Jadi saya rapikan, saya tap. Nah, jadi default-nya adalah hai selamat datang di aplikasi Laundry. Ya, selesai bagian kontennya. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di bagian indeks saya akan tambahkan di sini. Saya akan tambahkan yaitu untuk pemanggilan file konten kita tadi. Ya, ini masuk ke poin terakhir kita. Nah, di sini. Selanjutnya pada file index.php kita rubah bagian kontennya ya jadi include content.php. Ya, saya tambahkan php, kemudian di dalamnya itu include content.php. Selesai. Jadi bacanya seperti ini. Oke, dibuka nih file indeksnya, kemudian dijalankan. Oke, tampilkan menu sampai sini kan. Tampilkan menu, kemudian setelah tampilkan menu, nah tampilkan konten.php. Sedangkan di dalam konten.php itu terdapat beberapa pilihan. Yang mana nih yang mau ditampilkan? Apakah pelanggan.php, apakah paket.php, apakah karyawan.php, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada yang bernilai pagesnya, maka tampilkan hai selamat datang di aplikasi Laundry. Nah, itu seperti itu gambarannya. Jadi kita bisa uji coba, kita simpan kedua-dua filenya atau kita klik file lalu save all. Ya, untuk menyimpan semua file kita ini. Nah, selanjutnya saya akan coba, saya lakukan uji coba. Oke, saya reload. Nah, ini hasilnya. Oke, ada satu buah notice. Nah, di sini undefined index pagi bla 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 di dalam file content.php online 3. Ya, file content.php online 3 nggak terdefinisi nih indeks pagi. Nah, di sini ya kita bisa kasih ya, tanda add. Baik, jadi di sini add ini untuk menghilangkan notice tadi itu bukan error, hanya saja pemberitahuan peringatan ya bahwasanya pagi ini belum terdefinisi gitu. Karena baru kita jalankan, belum kita berikan nilainya. Oke, jadi kita bisa atasi dengan kata dengan huruf add gitu, atau tanda add. Baik, saya simpan, kemudian saya reload lagi. Oke, ya hilang notisnya. Nah, selanjutnya saya uji coba, misalnya saya klik menu data, kemudian saya pilih data pelanggan. Ya, tampil nih. Ini halaman data pelanggan. Ini yang tampil di menu data pelanggan. Ya, kita kan belum desain apa-apa, kita baru kasih tulisan ini halaman data pelanggan, ini halaman data karyawan, dan seterusnya. Contoh yang lainnya misalnya data paket laundry, saya klik, yang tampil di sini ini halaman data paket laundry. Gitu ya. Maka yang dipanggilnya adalah file paket.php tadi. Kemudian saya buka data karyawan, ya yang tampil ini halaman data karyawan. Yang dibuka dia adalah file karyawan.php. Begitu juga di transaksi, saya klik, nah yang tampil ini halaman data transaksi, ya begitu juga di laporan ya, laporan data pelanggan. Nah, karena tadi saya pakai target kemudian blank, jadi dia akan membuka jendela baru. Jendela baru, ya ini halaman laporan data pelanggan. Ya, biasanya ya banyak yang menggunakan seperti itu untuk laporan. Jadi dicetak dia di sini dalam jendela baru. Laporan transaksi misalnya ya tampillah ini halaman laporan data transaksi. Nah, jadi ini dulu untuk materi kita ya bagaimana memanajemen file kita, manajemen halamannya dan membuat link pada menunya. Jadi ketika diklik menu data pelanggan yang tampil adalah bagian ini halaman data pelanggan dan lain-lainnya. Ya misalnya diklik sistem informasi laundry, ya kita kan nggak berikan tadi nih, nggak ada pagi sama dengan di kontennya ya. Nah nggak ada nih home, gitu. Nggak ada home, yang ada pelanggan, paket dan lain-lain. Tapi home nggak kita buat. Nah jadi misalnya kita klik ini, yang tampil hai selamat datang di aplikasi laundry. Dia akan masuk ke bagian default ini. Itu dia. Ya.
Nah, jadi ya ini aja saya rasa sudah saya sampaikan secara langsung mengenai materi yang saya berikan dalam bentuk PDF-nya sampai ya selesai dan sudah dipraktekkan dan sudah diuji coba juga, ya berarti dari isi dalam modulnya ini udah berhasil ya. Tinggal nanti ya kalian sendiri yang akan mempraktekannya di rumah masing-masing.